Sektor kuliner di Singapura menghadapi tekanan berat sepanjang 2025. Ribuan rumah makan dilaporkan tutup akibat kombinasi kenaikan biaya operasional, penguatan nilai dolar Singapura, serta gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK, yang menekan daya beli masyarakat. Situasi ini menciptakan tantangan baru bagi para pelaku usaha makanan dan minuman, F&B, di negara kota tersebut. Data terbaru dari sejumlah laporan media menunjukkan sekitar 320 gerai rumah makan gulung tikar setiap bulan. Angka itu menggambarkan tingkat penutupan usaha kuliner yang jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun sebelumnya, menandakan tekanan struktural yang semakin kuat di industri tersebut. Biaya operasional melonjak, pengusaha F&B kewalahan. Menurut laporan Channel News Asia, CNA, penguatan dolar Singapura berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan nilai tukar yang lebih kuat, sebagian warga memilih menghabiskan uang mereka di luar negeri, terutama untuk wisata kuliner dan belanja. Kondisi tersebut menggerus pendapatan restoran lokal, yang semakin sulit bersaing dalam menarik pelanggan. Sementara itu, laporan NHK menyebutkan bahwa kenaikan harga sewa ruko dan biaya tenaga kerja menjadi pemicu utama banyaknya rumah makan yang terpaksa tutup. Singapura dikenal memiliki biaya sewa komersial yang tinggi, dan peningkatan bertahap dalam 2 tahun terakhir membuat pelaku usaha F&B semakin tertekan. Co-owner restoran Kaasoh, Cedric Tang, menggambarkan situasi tersebut dengan gamblang. Ia menyebut bahwa dalam 1 tahun terakhir, gaji staf naik sekitar 10%, sementara biaya bahan makanan meningkat 5%. Kombinasi tersebut membuat margin keuntungan semakin tipis dan menyulitkan restoran mempertahankan harga jual yang kompetitif. Dalam 12 bulan, biaya tenaga kerja kami naik 10% dan biaya pangan juga meningkat 5%, ujarnya. Menurut Tang, kenaikan itu tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada konsumen, karena daya beli sebagian masyarakat sedang melemah akibat ketidakpastian ekonomi. Sektor F&B juga menghadapi kenaikan biaya sewa ruko. Pada 2023, harga sewa restoran sudah meningkat cukup signifikan, dan para pemilik usaha memperkirakan tren yang sama kembali terjadi pada Oktober tahun ini. Bagi banyak restoran kecil dan menengah, peningkatan ini berarti mereka harus menambah modal, menaikkan harga menu, atau menutup usaha. Gelombang PHK besar-besaran menekan konsumsi. Tekanan terhadap sektor usaha kuliner semakin membesar karena kondisi pasar tenaga kerja Singapura juga mengalami gejolak. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, MTI, mencatat bahwa 20.000 orang terkena PHK sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat dibanding tahun lalu, sejalan dengan perlambatan ekonomi global yang memengaruhi berbagai sektor industri. Tingkat pengangguran di Singapura tahun ini tercatat berada pada level 2%, naik dari 1,9% pada 2024. MTI menyebut bahwa total 19.800 staf kehilangan pekerjaan, dengan sebagian besar berasal dari 7 sektor utama. Kelompok yang terdampak mayoritas merupakan pekerja profesional, seperti manajer, eksekutif, dan teknisi. Kondisi ini semakin menekan konsumsi rumah tangga, yang selama ini merupakan salah satu penopang utama industri kuliner. Sektor informasi dan komunikasi menjadi yang paling terpukul, dengan sekitar 4.000 pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang tahun. Penurunan ini berdampak pada industri pendukung lain, termasuk bisnis kuliner yang biasanya mengandalkan pelanggan dari kawasan perkantoran dan area bisnis kota. Selain sektor teknologi, bidang real estate dan perdagangan juga mencatat penurunan tenaga kerja. Di sektor real estate, perlambatan transaksi properti berdampak pada proyek baru dan pendapatan perusahaan, sehingga memicu pengurangan karyawan. Sementara di sektor perdagangan, pelemahan permintaan regional membuat sejumlah perusahaan melakukan efisiensi. Kondisi pasar berubah, strategi usaha ikut bergeser. Pengamat ekonomi menilai bahwa tekanan yang dialami dunia usaha F&B merupakan hasil dari perubahan struktural dan tidak semata-mata akibat gejolak jangka pendek. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil, banyak perusahaan memilih menahan ekspansi atau mengurangi biaya operasional, termasuk pemangkasan tenaga kerja. Menurut analis retail di Singapura, konsumen kini lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan non-esensial. Restoran yang mengandalkan kunjungan rutin dari pekerja kantor atau wisatawan turut merasakan dampaknya. Bagi pelaku usaha, kenaikan biaya operasional memaksa mereka meninjau kembali model bisnis. Beberapa restoran mulai mengandalkan platform daring, memperluas layanan pesan antar, atau mengurangi jam operasional untuk menekan biaya listrik dan tenaga kerja. Namun, upaya tersebut tidak selalu cukup. Tingginya biaya sewa dan upah minimum yang terus meningkat membuat banyak usaha kecil sulit bertahan. Pelaku usaha juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja terampil, karena Singapura menerapkan standar ketat untuk tenaga kerja asing. Pemerintah dorong adaptasi,
Tapi tantangan tetap besar. Pemerintah Singapura telah mengeluarkan beberapa program bantuan untuk mendukung sektor F&B, termasuk insentif digitalisasi, pelatihan tenaga kerja, dan dukungan bagi usaha kecil. Meski demikian, banyak pengusaha menyebut bahwa bantuan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya operasional yang signifikan. MTI menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kondisi pasar tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang mengalami PHK besar. Pemerintah juga mengimbau perusahaan untuk meningkatkan efisiensi melalui teknologi dan inovasi. Namun, bagi sebagian pelaku usaha, tantangan terbesar tetap berada pada struktur biaya yang tinggi. Selama harga sewa dan biaya tenaga kerja terus meningkat, industri kuliner Singapura diperkirakan masih akan menghadapi tekanan dalam beberapa tahun ke depan. Prospek ke depan. Analis memperkirakan bahwa penutupan gerai rumah makan kemungkinan masih berlanjut, meskipun dalam ritme yang bervariasi. Industri F&B Singapura dinilai harus beradaptasi dengan cepat, termasuk mencari konsep baru, memperkuat efisiensi, dan merespons perubahan perilaku konsumen. Dengan gejolak pasar tenaga kerja dan tekanan biaya yang belum reda, para pelaku usaha menyadari bahwa kelangsungan bisnis kini tidak hanya bergantung pada inovasi kuliner, tetapi juga kemampuan manajemen menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah.